Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra bersama Komisi 4 DPRD Kota Medan melakukan sidak di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Ini setelah politisi Golkar itu mendapat laporan dari masyarakat terjadinya penimbunan kawasan hutan mangrove yang berdampak dengan banjirop di Belawan. Anehnya perusahaan yang melakukan penimbunan PT Canang Palma Indonesia tersebut justru memiliki izin persetujuan bangunan gedung atau PBG meski belum mengantongi rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Legislator asal Medan Utara ini pun kecewa karena di tengah fokusnya pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi masalah banjirop di Kecamatan Medan Belawan, namun ada pihak yang melakukan perusakan hutan mangrove yang fungsinya untuk menyerap dan memperlambat air pasang rob. Setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penimbunan di atas lahan kawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh PT Canang Palma Indonesia di Jalan Proyek PLTU Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra bersama dengan Komisi 4 DPRD Kota Medan serta sejumlah OPD terkait pada Selasa kemarin akhirnya melakukan sidak di lokasi tersebut. Turut hadir dalam sidak itu Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, Sekretaris Komisi 4 Dame Dumasari Huta Galung, anggota Komisi 4 El Barino Syah, Romi Vanboy, Zulham Effendi, dan Lailatul Badri, serta hadir juga perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang atau PKPCKTR Perkim Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Satpol PP Kota Medan, dan pihak Kecamatan Medan Belawan, serta Kelurahan Belawan Sicanang. Saat sidak, Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra dan Komisi 4 DPRD Kota Medan melihat terjadinya penimbunan di atas kawasan hutan mangrove, serta penembokan pagar oleh pihak perusahaan PT Canang Palma Indonesia. Melihat kondisi di lapangan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra dan Komisi 4 pun mempertanyakan kepada perwakilan dinas terkait apakah penimbunan dan penembokan pagar tersebut memiliki izin PBG dan AMDAL. Perwakilan Dinas PKP CKTR Perkim Kota Medan yang hadir kemudian menunjukkan izin PBG yang telah dikeluarkan untuk lahan yang diduga akan dibangun pabrik atau gudang tersebut. Mereka juga menunjukkan izin pembangunan tembok pagar dengan ukuran panjang hanya 600 meter dalam izin PBG, namun fakta di lapangan tidak sesuai atau melebihi ukuran. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra juga menanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Medan, apakah ada AMDAL dari kegiatan penimbunan dan pembangunan tembok pagar di lokasi tersebut yang diberikan untuk pihak perusahaan. Namun pihak DLH mengatakan pihaknya tidak pernah merekomendasikan AMDAL untuk penimbunan lahan maupun pengerjaan bangunan tembok pagar tersebut. Mendengar pernyataan dari kedua perwakilan dinas tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra pun marah, serta mengatakan dia tahu persis kalau kawasan itu dulunya merupakan hutan mangrove sama seperti daerah sekitarnya. Dan akibat penimbunan lahan hutan mangrove di lokasi ini dan juga yang terjadi di Kelurahan Belawan 2, yang dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company atau STTC menyebabkan banjirop di Kecamatan Medan Belawan semakin parah. Sebab hutan mangrove yang dipelihara maupun tumbuh liar di kawasan itu berfungsi sebagai resapan air dan memperlambat air pasang rob, sehingga sangat disayangkan hutan mangrove di kawasan itu telah dirusak. Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak yang mendampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra pun mengaku bingung melihat DLH yang diam adanya kegiatan penimbunan lahan hutan mangrove tanpa membutuhkan izin AMDAL. Bang, bawa alat aja, masuk aja dulu alat kalian, Bang. Sama runtuh-runtuhan aja dulu nih pagarnya. Jadi jangan macam-macam ini perusahaan, jangan sepele kali sama kita ada di Pemko Medan ini. Bukan, dari Perkim dulu ya saya nanya. Kalian lihat ada nggak izin pagarnya ini dulu? Kita lihat yang pasti pagar dulu. Karena kalau bangunan kan belum nampak. Enggak, bangunannya udah ada memang. Kan gitu kan?
Selain mempertanyakan masalah penimbunan lahan tanpa izin AMDAL dari DLH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra juga mempertanyakan izin berdirinya tembok pagar yang tidak sesuai dengan izin PBG yang sudah dikeluarkan oleh Perkim. Saat ditanyakan anggota legislator dari Dapil 2 itu ke pihak perwakilan Dinas Perkim Kota Medan, mengapa panjang tembok 600 meter dalam izin PBG, namun fakta di lapangan melebihi ukuran di lapangan, hal ini pun membuat pihak Perkim tidak bisa menjawabnya. Melihat situasi itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra dengan kesal meminta Satpol PP Kota Medan yang hadir untuk segera mengambil tindakan dengan merobohkan tembok pagar yang berdiri sesuai dengan perizinan itu dalam waktu dekat, agar pihak perusahaan PT Canang Palma Indonesia tidak main-main dengan pemerintah Kota Medan. Hadi Suhendra menegaskan, jika perlu dukungan dari DPRD Kota Medan untuk merobohkan pagar tembok yang menyalahi prosedur itu, mereka siap untuk mendukung. Sementara itu, pihak perwakilan Satpol PP Kota Medan yang diminta untuk mengambil tindakan perobohan terhadap bangunan tembok pagar itu mengatakan bahwa pada tanggal 6 Mei lalu, mereka tim Satpol PP Kota Medan sudah turun ke lokasi untuk melakukan penindakan. Namun pihak Dinas Perkim Kota Medan tiba-tiba sudah ada di lokasi tersebut dan menyebutkan bahwa bangunan ini sudah ada izin. Pernyataan pihak Perkim Kota Medan itu akhirnya membuat tim Satpol PP Kota Medan mundur. Menimpali pernyataan dari pihak Satpol PP Kota Medan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, meyakinkan pihak Satpol PP untuk tidak takut melakukan penindakan untuk merobohkan bangunan tembok pagar milik PT Canang Palma Indonesia itu. Jika ada kendala, segera hubungi dirinya. Komentar keras juga disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak. Ia mengingatkan Perkim Kota Medan jangan main-main dengan aturan karena yang mereka buat ini merugikan masyarakat. Walaupun dipelihara atau liar, ini dulu hutan mangrove, jadi serapan air, Bang. Ini serapan air pasang ini di sini. Mereka timbul tanpa ada AMDAL dari Abang. Begitu. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran pihak perusahaan dalam sidak ini. Seakan ada bocoran, ia melihat aktivitas di lahan tersebut juga berhenti saat mereka datang. Wakil rakyat dari Dapil 2 ini pun kembali menanyakan kepada pihak DLH Kota Medan, kalau tidak ada izin AMDAL perusahaan dalam kegiatan penimbunan dan pembangunan di lahan tersebut, sanksi apa yang akan mereka berikan terhadap perusahaan. Namun pertanyaan terkait sanksi tersebut tidak bisa dijawab pihak DLH Kota Medan dan berdalih mereka hanya mengacu kepada PBG. Kalau masalah izin RTB ya nanti Perkim yang nangani. Yang kalian tangani apa sekarang sampai saat ini? Sampelnya belum kalian ambil juga. Namun terkait temuan di lapangan ini akan dilaporkan ke atasan untuk ditindaklanjuti. Mendengar hal ini, Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, masalahnya mengapa DLH Kota Medan diam saja ketika melihat terjadi pelanggaran AMDAL di kawasan itu dan mengapa tidak membuat surat ke instansi terkait atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Canang Palma Indonesia ini. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, kembali minta ketegasan DLH Kota Medan terkait tindakan apa yang mereka berikan kepada pihak perusahaan ketika mengetahui tidak ada AMDAL tetapi melakukan penimbunan terhadap hutan mangrove ini. Karena hutan mangrove di kawasan ini berfungsi sebagai resapan air pasang. Namun lagi-lagi pihak DLH Kota Medan tidak mampu menjawab pertanyaan dari politisi Partai Golkar itu dengan tegas. Dan malah mengatakan dengan keluar PBG, DLH sudah mengakui keabsahan izin, namun DLH berjanji untuk meninjau ulang izin. Sehingga apakah perlu dilanjutkan pembangunan yang berlangsung di lahan hutan mangrove itu? Mendengar jawaban dari DLH Kota Medan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mengatakan, seharusnya mekanisme yang berlaku sebelum PT Canang Palma Indonesia menimbun, mereka harusnya memiliki izin AMDAL dulu. Dan menegaskan jangan sampai di saat banyak pihak berupaya menyelesaikan persoalan banjirop di Kecamatan Medan Belawan, justru ada perusahaan yang melakukan penimbunan hutan mangrove yang berfungsi sebagai serapan air pasang. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, yang mendengar pernyataan DLH Kota Medan, mengaku sangat kecewa dengan kinerja DLH Kota Medan
Dengan ketus ia mengatakan apa kerja DLH Medan karena sebelum RDP di DPRD Medan, Komisi 4 sudah meminta DLH Medan untuk meninjau mengambil sampel kebenaran di lapangan, tetapi hal ini tidak dilakukan. Paul pun merasa aneh mengapa perwakilan DLH Kota Medan yang dihadirkan saat sidak ini tidak mengerti persoalan yang terjadi. Lebih lanjut, Paul mengatakan masalah izin AMDAL itu urusan DLH Kota Medan, sedangkan izin PBG itu urusan Perkim Kota Medan. Jangan DLH beralasan karena terbit PBG mereka diam dan tidak menjalankan fungsinya untuk melihat dampak lingkungan yang terjadi atas pekerjaan tersebut. Setelah melihat tidak adanya kejelasan dan banyak pelanggaran aturan yang dilakukan oleh PT Canang Palma Indonesia terhadap kawasan hutan mangrove tersebut, akhirnya sejumlah anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan yang hadir sepakat menyarankan Ketua Komisi dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, untuk segera menggelar RDP dengan memanggil pihak perusahaan dan instansi terkait. Selain masalah penimbunan yang tidak ada izin AMDAL, dalam sidak tersebut DPRD Kota Medan menemukan pelanggaran dilakukan pihak perusahaan yang hanya memiliki izin pengerjaan sepanjang 600 meter, tetapi fakta di lapangan tembok pagar dibangun lebih dari 1.000 meter. Perwakilan DLH Kota Medan, Rudi, mengakui seharusnya rekannya yang berurusan dengan PT Canang Palma Indonesia tersebut turun ke lokasi, bukan dirinya. Karena ia tidak menguasai permasalahan, namun atasan malah memerintahkannya untuk hadir. Ia hanya dibekali bahwasannya PT Canang Palma Indonesia tidak memiliki izin AMDAL, dan ia akan melaporkan hasil fakta-fakta di lapangan dengan terjadinya penimbunan hutan mangrove tersebut. Kebetulan memang bukan saya yang kemari, Pak. Itu Pak Etar. Tadinya beliau yang akan kemari, karena beliau yang Pak Kabid memerintahkan saya untuk hadir karena beliau dipanggil ke Polda masalah STTC. Jadi saya hanya dibekali bahwasanya PT Palam Indonesia ini belum memiliki izin AMDAL. Nah, jadi saya tidak tahu sedetail itu ditanyakan Pak Dewan karena saya memang kurang menguasai, Pak. Jadi apa langkah-langkah kita buang? Nanti ini akan saya laporkan apa yang hasil fakta-fakta di lapangan ini yang bersama Bapak-Bapak Dewan. Nanti akan saya sampaikan ke pimpinan bahwasanya permasalahan seperti ini. Dengan temuan di lapangan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan berjanji akan memanggil pihak perusahaan dan dinas terkait untuk melakukan RDP, karena banyak pelanggaran yang dilakukan PT Canang Palma Indonesia di kawasan itu. Ya, sebenarnya yang jelas itulah AMDAL dan izin pagarnya yang sekarang kita lihat tidak baik lah, yang harus kita awasi kembali. Nanti kita dalam waktu dekat akan memanggil lagi perusahaan ini untuk didengar dengan Komisi 4 ya, RDP dengan Komisi 4 di DPRD Kota Medan. Makasih. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mengaku sangat kecewa dengan PT Canang Palma Indonesia yang sudah melakukan penimbunan hutan mangrove di kawasan ini. Walaupun mangrove ini dipelihara atau tumbuh liar, tetapi akibat penimbunan tersebut sangat berdampak dengan banjirop yang menerjang Kota Belawan. Anehnya, pengerjaan yang dilakukan perusahaan di kawasan yang dulunya hutan mangrove tersebut tidak memiliki izin AMDAL dari DLH. Ia meminta DLH dan Perkim Kota Medan untuk meninjau ulang izin perusahaan. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mengatakan mereka tidak menginginkan akibat ulah perusahaan masyarakat luas di Kecamatan Medan Belawan terdampak banjirop. Ia berharap di tengah masyarakat Medan Belawan kini tengah berjuang mengenai soal banjirop dan lagi hutan-hutan mangrove yang ditimbun tanpa sepengetahuan pemerintah Kota Medan. Hari ini kita berada di Canang, Kelurahan Canang, Kecamatan Medan Belawan. Hari ini langsung kita lihat tadi. Awalnya dulu ini adalah hutan mangrove. Liar ataupun dipelihara, kita nggak peduli, yang jelas ini adalah hutan mangrove. Dan yang saya ketahui, begitu mereka nimbun, ini tidak ada izin. Dan langsung kita tanya sama kawan-kawan DLH, bahwasanya memang tidak ada izin. Jadi dampak hari ini mereka menimbun ini, hampir seluruh Kecamatan Medan Belawan itu banjirop, air pasang banjirop. Jadi tadi kita minta dicek ulang, dikaji ulang mengenai izinnya,
dan perusahaan ini. Jadi kita tidak menginginkan akibat ulah perusahaan masyarakat luas di Kecamatan Medan Melawan ini terdampak masalah banjirop. Ini kita tidak inginkan. Ini coba dikaji ulang, saya minta kepada pemerintah kota Medan DLH untuk melihat ulang ini dan mengecek langsung ke lapangan apa yang terjadi di perusahaan yang ada di lokasi ini. Nah, mungkin itu aja, Bang. Kalau AMDAL sendiri gimana? Ya, tadi kita langsung tanya sama DLH. Ini tidak ada AMDALnya. Asli tidak ada AMDALnya. Dan kenapa AMDAL tidak ada? Kenapa mereka bisa mengeluarkan, Perkim bisa mengeluarkan izin bangunan pagar ini? Jelas-jelas ini dulu adalah hutan mangrove. Selain meminta izin perusahaan ditinjau ulang, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra juga meminta pihak dinas PKP CKTR, Perkim Kota Medan, DLH Medan, Satpol PP Kota Medan, dan pihak kecamatan memastikan pembangunan di atas lahan tersebut dihentikan sementara. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.